Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan iPhone yang paling baru, yaitu iPhone 15 Pro. Ini gue beli yang warnanya tuh Blue Titanium dengan variannya tuh 128 GB ya. Jadi regionnya ini Singapura ya. Gue beli itu melalui Belanja Bos. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone apapun itu atau aksesoris iPhone, kalian bisa kunjungi aja di websitenya belanjabos.com. Untuk tokonya gue jamin aman dan terpercaya. Ini gue beli iPhone 15 Pro aja langsung sampai ke rumah. Jadi buat kalian yang pengen buru-buru punya iPhone 15, langsung aja kunjungi websitenya belanjabos.com. Tinggal kalian cari kebutuhan kalian seperti apa, nantinya Belanja Bos akan kasih rinciannya untuk pengiriman, bea cukai dan segala macamnya. Gue beli 15 Pro ini juga udah bayar pajak ya. Jadi untuk faktur pajaknya ada di sini, udah jelas semua. Untuk pajaknya tuh kisaran di 3.600.000 ya untuk pajaknya aja. Jadi ada biaya untuk masuknya, PPN impor dan juga PPh pasal 22 impor ya. Totalnya itu Rp3.614.000. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone 15 series ataupun 15 Pro series, kalian harus siapkan juga dana untuk memasukkan iPhone ini dengan cara membayar pajak dan bea cukai tadi. Karena kalau enggak, nantinya iPhone kalian tuh akan keblokir dan akan bisa menggunakan SIM card yang ada di Indonesia. Jadi buat apa kan beli iPhone puluhan juta tapi cuma pakai WiFi only? Intinya kalau kalian pengen iPhone 15 series segera, kunjungi belanjabos.com. Oke, kita langsung ke packagingnya aja. Di sini ada packaging untuk iPhone 15 Pro warna Blue Titanium ya. Ini yang 128 GB, ZP-A dari Singapura, single SIM, dual SIM eSIM ya, sorry. Packagingnya sama ya kayak iPhone sebelumnya, iPhone 13, 12 sebelumnya masih sama. Pinggirannya putih gini, iPhone logo Apple. Di sini ada gambar dari si iPhone Pro-nya, si 15 Pro. Jadi ada kayak butiran-butiran titanium gitu ya, keren banget. Dan di sini ada listnya tuh warna biru sesuai dengan warna yang kita beli si iPhone 15 Pro-nya. Birunya ini kabarnya biru titanium tuh agak dark gitu ya. Gue curiganya takutnya tuh sama kayak 12 Pro ya birunya tuh. 12 Pro tuh kalau nggak salah namanya Pacific Blue ya. Gue ngeliat sih dari segi video dan gambar sih hampir mirip ya. Gue nggak tahu ntar realnya kayak apa, makanya kita langsung buka aja. Oke, ya di sini ada green peel atas bawah. Kita langsung buka aja, kita kletek seperti biasa. Yang bawahnya. Oke, langsung kita buka untuk iPhone-nya. Wow. Keren banget asli. Birunya beda ya. Sama Pacific Blue-nya iPhone 12 Pro tuh beda. Gue udah pesimis aja warnanya sama, tapi ini beda sih. Ini lebih dark gitu dia. Dan titaniumnya nih, wah, mewah banget asli. Gimana yang warna natural titanium ya? Ini blue-nya aja bagus banget. Oke, kita lihat dulu untuk box-nya ada apa aja. Di sini ada USB-C to C yang udah braided ya, warnanya putih. Jadi rumornya yang katanya senada dengan warna iPhone-nya ternyata salah ya, semuanya warna putih. Tapi kabar baiknya sih dia udah braided semua, ini 1 meter. Yang iPhone 15 series juga dia 1 meter braided dengan USB-C to C. Untuk kabel USB-C-nya sebenarnya sama ya dengan yang ada pada 15 series. Cuman bedanya untuk di 15 Pro itu dia udah support Thunderbolt 3. Jadi dia pengecasannya bisa lebih cepat dan juga untuk transfer datanya bisa lebih cepat juga. Kalau nggak salah sampai 10 gigabit per second. Cuman itu harus menggunakan kabel khusus lagi, nggak tersedia di boxnya ini. Jadi kalau kalian mau memaksimalkan USB-C yang ada di iPhone 15 Pro ini, ya kalian beli Thunderbolt 4 itu. Cuma harganya kalau dikonversi secara kasar tuh sekitar 1 juta. 1 juta untuk kabel aja, luar biasa Apple. Oke, lanjut. Di sini ada buku panduan yang hampir semua orang nggak baca juga. Ada SIM ejector yang masih sama bentuknya, boring banget ya. Buku panduan, dan di sini ada stiker gengsi, stiker Apple. Udah nggak ada apa-apa lagi, seperti biasa. Nggak ada beda dari tahun lalu. Kita langsung aja ke iPhone-nya. Kalau gue lihat dari spek di websitenya ya, untuk iPhone 15 Pro ini dia itu lebih ringan daripada iPhone 11 ya, yang mana dia punya 6,1 inch juga, cuman kan bezelnya lebih tebal. Tapi beratnya tuh dia lebih ringan daripada iPhone 11 itu. Dan yang gue rasain juga emang ringan banget sih. Jadi di sini untuk setup kameranya masih sama, ada 3.
Dan ini bentukannya hampir sama semua ya, cuma bedanya di warna aja. Dan untuk cutting di bagian sudutnya ini dia udah nge-curve sedikit, jadi nggak patah banget, itu nggak sudut banget, nggak lancip seperti yang ada di iPhone 12 Pro, 13 Pro, sama 14 Pro itu dia lancip-lancip semua. Dan sekarang udah agak sedikit melengkung ya untuk permukaannya di bagian sisi-sisinya. Jadi kalau kalian pegang lama si iPhone-nya nggak akan terasa sakit di bagian tangan. Kadang kan agak tajam gitu di bagian tangannya. Oke, langsung kita buka aja plastiknya. Wow. Ini USB-C-nya. Di sini ada power button, di sini ada untuk SIM ejector. Lalu ada untuk volume button dan juga yang baru di iPhone 15 Pro yaitu action button. Menggantikan mute button atau silent button ya. Jadi di sini tinggal pencet aja tanpa harus mechanical ke atas bawah. Oke, kita langsung nyalain aja untuk iPhone-nya. Logo Apple. Biar nggak kelamaan, gue akan setup dulu untuk iPhone-nya. Oke, jadi ini udah kelar gue setup semuanya, termasuk untuk SIM card-nya juga udah gue masukin ya. Di sini kalau kalian lihat kebaca juga untuk SIM card-nya. Live on gue pakainya, LTE-nya juga muncul ya. Jadi ini nggak ada masalah sama sekali ya. Memang harusnya seperti itu karena gue udah bayar pajak juga, bea cukai dan segala macamnya, dan pastinya emailnya terdaftar di bea cukai dan pastinya bisa dipakai juga. Dan yang pertama kali gue notice tuh sebenarnya untuk bobotnya ya. Jadi beratnya itu enteng banget. Untuk iPhone 15 Pro ini sebenarnya lebih enteng, lebih ringan, sekitar 20 gram dari iPhone 14 Pro ya, yang gue pakai ngerekam ini. Dan secara look dan juga pas gue pegang emang dia enteng banget sih. Bahkan dia itu lebih enteng dibanding iPhone 11 ya, yang punya 6,1 inch juga layarnya. Ini gue pegang iPhone 11 dan ini iPhone 15 Pro ya, sama-sama 6,1 inch. Cuma bedanya kan di bezel dia lebih tebal dan dimensi juga lebih besar. Ini beratnya lebih enteng yang 15 Pro loh. Ini enteng banget gue rasa. Ini tuh kalau gue pegang rasanya tuh kayak pakai iPhone yang base model ya, base model series. Itu ada iPhone 12, iPhone 13 dan juga iPhone 14. Itu rasanya tuh gue pegang feel genggaman dan juga beratnya tuh mirip-mirip ya. Walaupun ini agak berat sedikit sih, sedikit doang. Tapi ya rasanya emang ringan aja sih kalau dibandingin sama 14 Pro kemarin yang menurut gue itu berat banget ya. Kemudian di sini untuk bezelnya tuh sekarang udah pakai titanium, body titanium, dan di bagian pinggirnya ini juga udah agak curve ya. Titaniumnya ini sebenarnya gue herannya dia masih ada bercak sidik jari ya, jadi masih ada bekasnya. Apalagi kalau warnanya gelap kayak yang blue sama yang black itu lebih kelihatan banget. Gua nggak tahu kenapa, tapi di demonya Apple sih mereka bilang udah nggak ada yang namanya bercak sidik jari ya. Jadi gua masih bingung ini kenapa masih ada. Tapi paling nggak lebih samar sih sekarang dibanding kalau pakai yang stainless steel di iPhone Pro series kemarin. Dan untuk bodinya iPhone 15 Pro itu bagian belakangnya untuk frosted glass-nya ini dia sekarang sama ya seperti iPhone 14. Yang mana kalau misalnya dia mau diservis atau ada kerusakan, dia bisa dicopot sendiri ya untuk back glass-nya. Jadi dia tuh nggak nyatu sama si bodi rangkanya tuh, dia nggak nyatu. Itu tuh mulai dari 14 kemarin ya, 14 series, 14 biasa dan juga 14 Plus. Bahkan 14 Pro pun nggak bisa kayak gitu, masih nyatu. Nah di iPhone 15 Pro ini Apple menerapkan seperti iPhone 14 series kemarin. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala dari iPhone kalian dan butuh diservis, harusnya itu bisa lebih mudah dan pastinya biayanya juga akan lebih murah juga. Untuk bagian desain body sisanya sih masih sama ya, kamera bump-nya, ketebalan dan juga lebarnya juga masih sama. Paling di dimensi ya, dimensi bodinya ini dia lebih kecil sedikit karena kalau kita lihat di sini untuk bezelnya dia lebih tipis ya. Jadi bezelnya ini gua ngelihatnya ya paling sedikit lah, untuk tipisnya kisaran 20% lah, 10-20% lebih tipis. Tapi kalau kita pakai sehari-hari sih sebenarnya nggak begitu kelihatan banget ya. Cuman dengan bezel tipis ini dengan ukuran yang sama 6,1 inch ya, tadi efeknya ke dimensi bodinya yang lebih ringkas ya, lebih kecil dan pastinya lebih enak masuk ke kantong juga, walaupun bedanya cuma beberapa mili doang. Masih di bagian desain, sekarang kita ke bagian action button, yang mana ini adalah pengganti dari silent button atau
mute button pada iPhone 14 Pro dan sebelumnya. Sama-sama mechanical, cuman bedanya sekarang nggak di slide ke atas bawah, sekarang tuh tinggal dipencet aja, dan sekarang kita juga bisa customize untuk tombol ini. Kita tinggal pergi aja ke setting, lalu pergi ke action button. Jadi di sini ada mode yang bisa kalian terapkan ya. Di sini ada silent mode, kalian bisa ubah menjadi fokus, bisa ubah juga menjadi flashlight, kamera, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi tinggal sesuaikan aja kebutuhan kalian seperti apa. Kemudian untuk chipsetnya, jadi iPhone 15 Pro ini sekarang menggunakan chipset baru ya, yaitu A17 Pro tanpa Bionic. Jadi Pro-nya di sini tuh bener-bener profesional banget. Karena untuk ray tracing itu sekarang 2 kali lebih cepat daripada iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 14 Pro. Dan kabarnya nanti kedepannya Apple tuh akan bisa memasukkan dan juga memainkan dengan lancar game-game berat seperti Resident Evil dan masih banyak lagi lainnya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kemudian kita kalau ke bagian belakang sini ada 3 bump kamera. Yang pertama itu kamera utamanya 48 megapiksel wide, 12 megapiksel untuk ultra wide-nya, dan 12 megapiksel untuk telefotonya. Di iPhone 15 Pro ini ya gue rasa cenderung sama ya dengan iPhone 14 Pro kemarin untuk setup kameranya. Cuma bedanya di 15 Pro Max itu dia sekarang udah punya optical zoom sebanyak 5 kali. Sementara di 15 Pro yang biasa ini itu cuma 3 kali ya, sama kayak di 14 Pro kemarin. Cuman seberapa butuhnya kita untuk pakai 5 kali optical zoom, ya itu tergantung kalian lah pakainya kayak gimana. Tapi untuk gue 3 kali itu udah cukup banget. Mungkin untuk kamera nantinya akan gue ulas lebih lanjut ya, lebih dalam lagi di video review dari iPhone 15 Pro ini. Cuma karena gue penasaran, gue mau kasih testimoni dikit, apakah di iPhone 15 Pro ini masih ada flare-nya? Karena beberapa tech reviewer juga ngasih tahu bahwa memang di 15 Pro dan Pro Max itu masih muncul ya untuk flare-nya. Sekarang kita akan coba. Gue buka aplikasi kamera, foto. Gue coba pakai B-roll-nya di iPhone 11. Ini gue arahin iPhone-nya ke... Belum dinyalain guys. Dah. Gue arahin ke bagian atas. Apakah masih ada? Dan masih ada guys ya. Untuk flare-nya lo bisa lihat sendiri. Aduh, sayang banget. Pel. Kenapa masih ada ya? Jadi percuma aja ya untuk demo kemarin itu si Apple ngasih tahu kalau di 15 Pro series kita sekarang tuh udah nggak ada yang namanya flare di bagian kameranya. Nyatanya masih ada. Kemudian masih berhubungan dengan kamera, sekarang kita ke bagian video recording. Di demonya Apple tuh mereka ngasih tahu kalau untuk kita coba menggunakan fitur video ProRes yang 4K 30 dan 60 fps itu hanya bisa digunakan dengan iPhone yang punya storage-nya itu minimal 256 GB. Jadi di 128 GB itu cuma mentok di 1080p 30 dan 60 fps. Dan untuk yang storage-nya 128 GB itu cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Cuman sekarang bisa diakali dengan menggunakan SSD eksternal, hard disk eksternal, atau bahkan gue ngeliat YouTuber di luar tuh ngedemoin dia pakai SD card, itu bisa juga. Intinya dengan penyimpanan eksternal kita sekarang bisa merekam video ProRes 4K 30 sampai 60 fps. Gue penasaran apakah itu emang benar bisa digunakan di iPhone dengan storage 128 GB ini. Dan karena gue penasaran, gue akan langsung coba aja. Jadi kita masuk dulu ke kamera. Gue kasih tahu dulu bahwasanya ini ProResnya emang default di Full HD yang 30 fps ya. Jadi ini kalau gua ubah ke bagian 4K, dia akan ada notif, dia nggak support ya. Kalau misalnya mau support harus menggunakan external storage device. Sekarang kita langsung akan coba. Gua menggunakan C2C yang punyanya iPad, kabel, gua colokin ke 15 Pro, dan satu lagi gua akan colokin ke SSD eksternal gua. Ini ada SanDisk Extreme Pro 1 TB portable SSD, gue colokin. Oke, kalau udah dicolok, kita langsung masuk aja ke mode kamera. Kita aktifin untuk mode ProRes HDR. Oke, ini udah aktif tapi masih di Full HD 30 fps. Ada maksimal time-nya 443 menit. Dan kita akan ubah ke 4K. Dan bisa 4K 30 fps maksimal time itu di 110 menit. Jadi sisa storage gue lupa ada berapa gigabyte di sini. Sisa storage yang ada di SanDisk eksternal gue itu bisa merekam video ProRes 4K 30 fps selama 110 menit. Jadi kalau kalian lihat di sini juga
Ini ada maksimal time-nya, infonya. Dan juga di bagian bawahnya sini itu ada USB-C ya, tulisan USB-C. Jadi kalau misalnya kita colokin external storage, dia akan ada notif USB-C. Jadi penyimpanan yang kita gunakan pada saat melakukan video, itu masuknya ke penyimpanan storage. Dan nggak cuma itu, kita sekarang juga bisa kirim-kirim file dengan mudah ya, dengan USB-C ini ya. Lu tahu sendiri lah, USB-C kalau misalnya mau kirim file ya kita nggak perlu dongle lagi dari Lightning ke USB-C dan segala macamnya. Sekarang lebih mudah untuk kirim-kirim file ke mana aja. Oke, satu hal lagi yang mungkin bikin kalian penasaran juga kalau mau beli iPhone 15 series, yaitu apakah casing 14 Pro atau 14 biasa itu bisa masuk atau kompatibel di iPhone 15 Pro ini. Dalam hal ini gue pakai casing 14 Pro ya, jadi sebelumnya HP gue tuh 14 Pro, gue mau cobain ke iPhone 15 Pro ini. Ini gue pakai yang Rebel case, jadi untuk bagian kanan kirinya dia tuh naked. Gue akan coba ini dulu. Gue masukin di sini. Dia pas sih sebenarnya, kanan kirinya juga untuk bagian bawahnya sini dia press. Cuman gue ngerasa si 15 Pro ini dia lebih flawless ya, lebih mudah banget untuk masuk ya. Kenapa? Karena dimensinya dia lebih kecil sedikit ya dibanding 14 Pro. Tapi kalau untuk di gua giniin juga dia nggak jatuh. Gua pegang case-nya doang, aman. Masuk sih masuk, cuman nggak seerat pada saat 14 Pro yang masuk ke casing ini. Terus yang kedua untuk di Rebel ini, biasanya di 14 Pro tuh di sininya tuh rapat nih. Untuk bagian ini, bagian belakang ini ketemu sama si belakangnya si HP-nya. Itu rapat, tapi ini tuh nggak rapat tuh. Lu bisa lihat sendiri. Dia kayak ada jeda sedikit banget. Sementara sih gue pakai ini dulu sambil nungguin casing Rebel case untuk iPhone 15 Pro gue sampai ke sini. Oh ya, satu hal lagi yang menariknya dari USB-C ini, sekarang tuh dia punya fitur yang sama, mirip-mirip sama kayak Android ya. Dia tuh bisa ngecas iPhone lain dengan menggunakan iPhone kita. Yang mana kalau kita punya, kalau di sini kan kasusnya gue pakai iPhone 15 Pro dengan kabel tuh USB-C to Lightning. USB-C-nya gue colokin ke 15 Pro, Lightning-nya gue colokin contoh ke sini ke iPhone 11. Dan dia akan mengecas iPhone 11-nya. Jadi dalam hal ini, iPhone dengan USB Type-C itu akan menjadi sumber power untuk pengecasan si iPhone yang menggunakan Lightning, berapapun baterainya. Semisal, untuk yang iPhone Type-C ini 15 Pro ini baterainya lebih sedikit dibanding iPhone yang 11 dengan menggunakan Lightning ini. Misalnya yang Lightning punya baterai 75%. Tetap aja yang mengecas nanti si iPhone 15 Pro ini, dia yang ngecas iPhone 11 bukan sebaliknya. Kayak gitu ya. Tapi kalau kedua iPhone itu menggunakan USB-C, yang satu USB-C, satu USB-C, maka cara penggunaannya tuh akan melihat baterai mana yang lebih sedikit. Jadi kalau baterainya yang lebih banyak, dia akan menjadi sumber, dan baterai yang lebih sedikit, dia akan yang menjadi penerima baterai dari si sumber tadi. Jadi yang mengecas tuh yang sumbernya. Oke, gue rasa untuk video unboxing sampai sini aja dulu lah ya, nggak usah banyak-banyak. Mungkin nanti untuk fullnya, untuk lebih lengkapnya gue akan bikin video review mengenai iPhone 15 Pro ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.